Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, salam sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kehidupan sehingga kehadiran kita bisa memberikan yang terbaik, membawa sukacita bagi orang lain. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan, janganlah kamu menghakimi. Yesus menyadarkan para muridnya akan salah satu kecenderungan dasar manusia yang bisa menyebabkan kegagalan bagi dirinya dalam membangun hidup yang bermutu dan berkualitas adalah suka menghakimi orang lain. Manusia cenderung memandang orang lain di luar dirinya, dan pandangan itu tidak pernah bersikap netral, karena serta-merta menilai sesamanya dengan sudut pandang tertentu. Dalam menilai, kita cenderung memperbanyak kelemahan atau kekurangan orang lain, keterbatasan orang lain, dan jarang melihat sisi positif dari keunggulan orang tersebut. Penilaian seringkali disertai dengan suatu penghakiman yang kejam, yakni membebankan hal-hal negatif kepada yang dinilai, sehingga hal itu menjadi semacam stigma atau pemikiran bagi orang yang bersangkutan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, penghakiman itu hak dan kuasa dari Allah sendiri. Tidak ada gunanya kita menghakimi orang lain. Kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik apabila kita bisa menghakimi sesama kita. Kita pun tidak menjadi saleh, menjadi taat setelah menghakimi sesama karena motif apapun. Untuk itu, mari kita singkirkan, mari kita basmi kebiasaan menghakimi sesama, agar energi dan perjuangan hidup kita tidak terkuras untuk hal tersebut, karena itu semua tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Terkadang banyak sahabat berubah menjadi musuh setelah menjadi korban penghakiman dari sesamanya. Janganlah menghakimi, karena apabila kita tidak lagi menghakimi sesama, perilaku kita terhadap sesama akan berubah dengan sendirinya, karena tidak ada lagi ketegangan sebagai efek dari saling menghakimi. Relasi kita dengan sesama menjadi lebih kaya, karena setiap pribadi telah bebas dari aneka kepentingan diri dan bisa leluasa memberikan diri satu sama lain. Hidup menjadi tenang karena diri kita tidak dibebani dengan aneka kritik untuk menghakimi atau upaya pembentengan diri, sebab orang yang menghakimi akan dihakimi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada,
Yesus mengajarkan sikap yang benar terhadap sesama. Ungkapan murah hati tidaklah sekedar ucapan di bibir saja, namun harus nyata dalam kehidupan keseharian. Kemurahan hati Tuhan tampak dalam kesiapsediaan melayani kebutuhan umat, dan pengampunan serta kerahiman ganti hukuman dengan penghakiman, dalam menyambut pendosa dan bersolidar dengan yang kecil, yang lemah, yang difabel, bahkan yang sakit ataupun yang sudah meninggal. Yesus meminta kita menjadi pengikutnya, meneladani Tuhan. Kemurahan hati nampak dalam belas kasih, pengampunan tanpa kekerasan, dalam pemberian yang melimpah. Bahkan Yesus menjanjikan ganjaran yang tidak kalah melimpah. Yesus meminta kita menjadi pengikutnya, meneladani Dia. Kemurahan hati nampak dalam belas kasih. Marilah kita mulai bermurah hati, mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu dengan cara memberikan senyuman, saling menyapa, memberi waktu. Mungkin bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang yang mau berkeluh kesah dengan kita, memberi salam dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh bisa membawa sukacita bagi orang lain yang kita jumpai hari ini. Marilah kita bermurah hati dan kita sungguh membawa sukacita bagi rekan kita semua. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, Putramu telah mengalami bahwa betapa kejam penghakiman umat manusia terhadap sesama. Ajarilah kami memerangi kecenderungan untuk saling menghakimi yang berkembang subur dalam hati, supaya kehadiran kami bisa menjadikan berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang kita jumpai hari ini. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.